Kota Sibolga dengan fasilitator Ibu Sri Punyati dan pengajar praktik saya Bapak Pahala BP Raja Gugu. Kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik dengan percakapan praobservasi bersama rekan guru saya yaitu Bapak Suryadi Siambaton, di mana Bapak tersebut mengajar mata pelajaran PKN di SMP Negeri 1 Sibolga di kelas 8. Assalamualaikum Pak Suryadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan nantinya di dalam kelas. Sedangkan untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu melakukan percakapan praobservasi, tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di kelas, agar Bapak bisa lebih siap dan percaya diri sehingga pada akhirnya nanti Bapak dapat memberikan pembelajaran yang terbaik dan tentunya bermanfaat pada murid. Baik, Bu. Ya, di sini Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, tentunya yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai melalui pembelajaran di kelas nantinya Pak? Ya, baik, Bu. Terima kasih. Berdasarkan rancangan yang sudah saya tuliskan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang hendak saya akan capai, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menghayati nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, peserta didik mampu menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, peserta didik mampu memprediksi nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Cukup. Pak, berarti ada 3 ya Pak ya yang menjadi tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai pada pembelajaran nantinya. Nah kemudian Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Bapak capai dan kembangkan dalam proses pembelajaran nantinya Pak? Ya, adapun area pengembangan yang hendak saya capai nanti, diantaranya adalah pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, Bu, di mana pada pengetahuan saya ingin peserta didik itu mampu untuk melihat bagaimana proses berdirinya Sumpah Pemuda tersebut. Dan pada aspek keterampilan, saya mau peserta didik itu mampu untuk mengimplementasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam kehidupan mereka. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke Pak ya, jadi bagian area pengembangan yang hendak Bapak capai itu ada 2 ya Pak ya, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Ya, benar sekali. Yang berikutnya nih Pak, saya juga ingin mendengar dari Bapak bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang sudah Bapak susun dan siapkan, yang nantinya akan Bapak terapkan di dalam kelas. Seperti strategi apa yang akan Bapak terapkan, model pembelajarannya seperti apa, dan metode pembelajaran yang bagaimana yang Bapak ingin lakukan. Oke, baik Bu. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi
berdasarkan kemampuan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran ya sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok diskusi belajar berdasarkan kemampuan murid, keterampilan dan keaktifan murid. Dan untuk model pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan itulah. Bagus sekali ya Pak ya. Jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dan dengan metode yang Bapak terapkan adalah diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan ya Pak ya. Ya, benar sekali Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan Pak? Ya, untuk media pembelajaran Bu yang akan saya gunakan yaitu beragam contoh-contoh gambar, teks sederhana, LKPD yang akan saya gunakan dan saya susun di dalam PowerPoint atau PPT ya dengan menggunakan laptop ataupun LCD atau infografis. Bagus Pak. Baiklah Pak, kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian di kelas berapa? Dan kira-kira di jam berapa ya Pak? Ya, rencana saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut yaitu pada hari Sabtu jam 8 sampai dengan selesai di kelas 81. Oke Pak, jadi Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti kita rencanakan itu adalah pada hari Sabtu ya Pak ya, jam 8 di kelas 81 ya Pak ya. Baiklah Pak, sesuai kesepakatan kita, saya akan datang ke kelas Bapak dan akan melakukan supervisi di kelas Bapak mengajar tersebut. Saya akan melihat dan memperhatikan juga mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran nantinya yang Bapak lakukan di dalam kelas tersebut, selanjutnya kita akan melakukan percakapan terakhir nantinya Pak, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik saya yang akan datang ke sekolah kita Pak. Baik Bu. Nah baiklah Pak, sebelum kita mengakhiri percakapan ini, saya juga mau bertanya satu hal kepada Bapak. Kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan melalui percakapan kita pada hari ini? Ya, yang saya mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang pembelajaran, bagaimana saya akan nanti menerapkan ya proses pembelajaran di dalam kelas, seperti media apa yang akan saya sampaikan nanti atau saya gunakan, model pembelajaran apa yang akan saya pakai, seperti apa, sehingga materi dan PPT yang akan saya gunakan juga nanti sudah bisa saya presentasikan ataupun saya laksanakan dan saya persiapkan mulai dari sekarang. Ya, baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya, dan sudah bersedia melakukan percakapan pro-observasi ini bersama saya. Sampai bertemu kembali ya Pak pada kegiatan supervisi hari Sabtu jam 8 WIB di kelas 81. Baik Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak, selamat berkreasi Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Sama Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Kiranya anak-anak Bapak doakan semua sehat-sehat. Ya. Nah, baik anak-anak kami, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, agak baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan anak kami berdoa keras, silakan memimpin doanya. Sebelum kita belajar kita, hendaknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, khususnya untuk sekretaris, siapa yang tidak ada di sana? Iya, orang ya. Kita lihat lagi kesepakatan untuk kelas ini, ya. Sebelum kita lebih lanjut, yang pertama aktif dalam kelompok, yang kedua memberikan pendapat ketika sedang berdiskusi, yang ketiga saling menghargai pendapat orang lain, yang keempat saling bekerja sama, 5 tidak ribut, 6 tidak mengganggu teman yang sedang berdiskusi. Kita berdiri sejenak, kita akan melakukan games, ya. Silakan berdiri semua. Marina menari di atas menara dan merana. Petunjuknya dari Bapak. Marina menari di atas menara merana. Oke, silakan kamu ikuti apa yang Bapak sampaikan, bukan gerakan Bapak. Oke, baik, kita coba. Marina menari di atas menara merana di atas menari. Ayo, menari ke merana. Marina di atas. Oke, anggap selesai. Tidak ada beban, tidak ada pikiran. Hitungan ketiga, silakan menutup mata. 1, 2, 3. Baik, merasakan apa yang akan kalian sebelum kita belajar. Dan kepada anak-anak sekalian, anggap saja mimpikanlah apa yang ada di dalam pikiran kalian. Anggap saja kalian sedang berada di tengah-tengah hutan, sedang berada di tempat sangat-sangat kalian sukai. Di sini lalu saja terbuka untuk kalian ke depan. Apa yang akan kalian ikutai? Terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang Sumpah Pemuda. Namun sebelum kita masuk ke Sumpah Pemuda, materi kita yang lalu yaitu tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia, berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Karena kenapa? Mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan Indonesia. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu menghayati makna dari semangat Sumpah Pemuda
tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama. Yang kedua, menghargai ya nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 ini ya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang kalian ketahui tentang Sumpah Pemuda? Oke, anak-anak kami, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk tangan. Saya, Pak. Ya, silakan nak. Apa yang kamu ketahui tentang Sumpah Pemuda? Jelaskan dengan kata-kata. Peristiwa yang memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua, pada tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang diikuti pemuda dari berbagai suku di Indonesia. Demikian jawabannya. Oke, terima kasih. Ya, manfaat apa yang bisa kalian ambil dari kata Sumpah Pemuda tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan nak. Manfaat Sumpah Pemuda menurut saya adalah satu, mempererat persaudaraan, yang menumbuhkan semangat kerja keras, 4, semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Ya, terima kasih. Saling menghormati dan menghargai, namun juga menyatukan seluruh ras, agama, dan suku yang ada di Indonesia. Untuk menumbuhkan rasa kesatuan, kita dapat melakukannya dengan melalui sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Oke, terima kasih. Ini ada ungkapan yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Apa katanya? Aku pemuda, ya. Beri aku 10 pemuda, ya. Niscaya akan kugoncangkan dunia ini. Mana yang paling hebat? 1000 orang tua atau 10 pemuda? 10? Enggak. 10 pemuda. Apa artinya? Artinya pemuda sangat berperan penting dalam kehidupan bernegara kita. Ya, itulah ungkapan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Bagaimana pemuda ini bisa bersatu untuk berjuang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, inilah apa yang harus kita lihat daripada peran perjuangan pemudi kita dalam organisasi ya kepemudaan. Dengan berdirinya organisasi yang sudah disampaikan tadi, ya, maka dengan yang lain menggabungkan diri, menyatukan diri dalam suatu organisasi yang besar untuk ya proses bagaimana ya organisasi tersebut bisa kita lakukan dari Sabang sampai Merauke. Apa yang harus kita lakukan? 1, Kongres 2 yang hasilnya apa? Menghasilkan yang namanya ya Sumpah Pemuda. Berjuang, bukan hanya berjuang mengangkat senjata saja, dikategorikan berperan aktif dalam Sumpah Pemuda ini. Tentu kalian tahu pokok-pokoknya apa? Silakan di papan tulis sudah ada ya. Nah, silakan kamu tempel. Baik, silakan lanjut kelompok 1. Ya. Ya, yang sudah menempelkan silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini paham nggak? Paham ya? Anak-anak kami, kalian sudah tergabung dalam kelompok masing-masing sesuai dengan kelompok
beberapa minggu yang lalu yang sudah Bapak bentuk. Nah, di sini juga Bapak minta kelompok 1 mengerjakan nomor 1, kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 3 nomor 3, kelompok 4 nomor 4, dan kelompok 5 kembali kepada nomor 4. Baik, silakan dikerjakan melalui handphone. Silakan. Setelah itu selesai, masuk ke WA Bapak, langsung kita akan presentasi. Silakan dikeluarkan HP-nya, lihat dulu HP-nya. Silakan, jangan di HP-nya dibuat, ya. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presiden menyatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut seluruh dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Wah, ternyata besarnya sumbangsi para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan dan tulang punggung sebuah negara. ada yang mau menanyakan? Sumpah Pemuda diperingati pada tanggal 28 Oktober. Belum nggak ada, kita cukupkan presentasi untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Kelompok 2. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Semangat dan Komitmen Peristiwa Sumpah Pemuda. Pertama, Indonesia merdeka menjadi cita-cita pemuda Indonesia pada saat itu. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda tidak hanya disusun semata-mata untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Yang keempat, suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk nasib kemakmuran sebagai satu bangsa. Karena Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Semangat keenam, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbangsa satu yaitu Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kelompok 4 ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang semangat Sumpah Pemuda? Semangat Sumpah Pemuda adalah semangat yang telah diraih setelah kemerdekaan bangsa telah tercipta. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa yang akan terjadi jika bangsa Indonesia tidak memiliki semangat bertanah air yang satu lagi? Menurut saya dan teman-teman saya, mungkin jika tidak ada semangat dan kesatuan di negara Indonesia, Indonesia akan hancur apabila Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air yang satu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan jawaban kepada kelompok 3. Bagaimana hasil daripada jawaban dari kelompok Saya tidak terlalu puas dengan jawabannya. sini? Kalau kita lihat, nah, kalau ini tidak, tidak kita miliki, maka bangsa Indonesia itu bisa dikategorikan bubar. Kenapa bubar? Karena tidak memiliki tanah air, tidak memiliki bahasa. Nah, kalian tahu syaratnya berdirinya bangsa apa? Harus ada tanah air atau bahasa, wilayah yang mempersatukan bangsa Indonesia supaya menjadi utuh. Ya,
dari Sabang sampai Merauke. Kalau ini nggak ada, maka tidak ada yang namanya bangsa Indonesia itu. Makanya Kongres yang kedua Pemuda-Pemudi Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Akan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Oke, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menyimpulkan materi tentang Sumpah Pemuda pada hari ini? Ya, silakan. Baik, Sumpah Pemuda itu sangat penting dan berarti bagi kita. Isi Sumpah Pemuda harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada zaman sekarang, pemuda Indonesia sangat malas karena teknologi yang semakin berkembang. Hingga Sumpah Pemuda jarang diketahui isinya ataupun apakah memang Sumpah Pemuda itu ada, mereka juga tidak tahu. Maka dalam materi ini kita dapat mengetahui isi-isi dalam Sumpah Pemuda, makna-makna yang ada di dalamnya, dan mengetahui lebih dalam dari Sumpah Pemuda tersebut. Iya, terima kasih. Selanjutnya untuk pembelajaran minggu depan yaitu tentang sikap bagaimana ya melaksanakan ya Sumpah Pemuda dalam kehidupan. Baik, anak-anak sekalian, Bapak ingin kalian menyiapkan redaksi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran sekarang. Di bawah, nah, di bawahnya. Kami menyampaikan bagi masing-masing kelompoknya. Kami persilakan dari kelompok 1, silakan. Kami sangat senang dengan materi kali ini. Semangat Sumpah Pemuda sangat menginspirasi kami. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Kami sangat senang dan bersemangat untuk mempelajari makna Sumpah Pemuda. Terima kasih. Kelompok 3. Kami sangat senang karena dapat menambah wawasan dari pembelajaran hari. Hari ini kami merasa senang karena pembelajaran hari ini telah menambah wawasan kami tentang Sumpah Pemuda. Dengan adanya materi ini, kami jauh lebih banyak mengerti dan mengetahui perjuangan Sumpah Pemuda untuk mempertahankan rakyat Indonesia. Oke, bisa ada baiknya kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Silakan kepada anak kami wakil ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bapak hadirin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bodoh
balik kegiatan waktu observasi di kelas. Apresiasi yang sudah bagus, kemudian melihat dewan dan bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosmani, CDP Angkatan 7 Kota Sibolga. Pada saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Suryadi Siambaton, yang didampingi oleh pengajar praktik saya, Bapak Kamala DPRD. Oke Pak, selamat pagi Pak. Pak Siambaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Siambaton. Apa kabar Bapak pada pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau saya baik. Apakah Bapak pada saat ini sedang sibuk Pak? Saya pada saat ini nggak sibuk karena kebetulan anak-anak sudah pada pulang sekolah. Ya, kalau begitu Pak, berarti saya bisa minta waktunya sebentar ya Pak ya. Seperti yang sudah pernah kita bicarakan pada waktu observasi kemarin, saya akan melakukan percakapan coaching terkait apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin, yaitu kegiatan praktek mengajar Bapak yang sudah Bapak lakukan di kelas 81. Nah, kita hanya ngobrol-ngobrol santai-santai Pak. Nah, hanya untuk sekedar sharing dan berbagi pengalaman. Boleh Pak ya? Boleh, ya kami. Baik Pak, kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa yang akan Bapak harapkan? Ya, yang saya harapkan dari pertemuan kita pada saat ini, itu saya berharapkan kita saling sharing dalam kegiatan yang sudah pernah saya lakukan sebelumnya, apa yang kekurangan saya dalam pembelajaran yang telah saya lakukan dan bagaimana ke depan untuk perbaikannya. Dan saya harap itu juga ada masukan-masukan dari Begitu ya Pak ya, Pak Suryadi. Nah, jadi Bapak ingin sharing ya Pak ya terkait apa yang sudah Bapak laksanakan kemarin pada waktu pembelajaran di kelas 81 yang saya observasi ya Pak ya. Ya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki ya Pak ya. Nah oke Pak, saya senang sekali bisa membicarakan hal ini bersama Bapak. Nah saya ingin tahu nih Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan praktik mengajar yang saya observasi kemarin Pak di kelas 81? Iya, perasaan saya sangat bergabung, membuat saya menjadi belajar tentang persiapan sebelum melaksanakan pembelajaran, mengajarkan media pembelajaran serta melakukan apa yang harus saya lakukan di dalam kelas. Nah, kira-kira Pak, bagaimana pencapaian yang diperoleh oleh Bapak dari persiapan? Ya, alhamdulillah pas waktu pembelajaran kemarin itu observasi ada 3 tujuan pembelajaran yang harus saya capai. Yang pertama, siswa saya harapkan siswa mampu ya menghayati dan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1998 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, siswa mampu ataupun peserta didik mampu ya menghargai nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1998 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketiga, siswa ataupun peserta didik mampu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini terlihat anak cukup
Iya. pada waktu Bapak mengajar? Ya, kalau mengenai strategi itu yang saya lakukan memang sudah berjalan dengan baik, tapi saya merasa belum semuanya bisa berjalan dengan baik, dikarenakan seperti misalnya dalam ya masih ada juga kelompok yang diskusi yang belum sempat maju dikarenakan adanya alokasi waktu yang tidak memadai, padahal mereka sudah sangat antusias untuk siap untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, alokasi waktu ya Pak. Alokasi waktu. Kemarin ada rasa kecewa. Ada yang merasa kecewa kepada kita. Lalu nih Pak, menurut Bapak, hal apa yang harus Bapak pertahankan? Nah, kemudian hal apa yang perlu Bapak perbaiki dalam praktik belajar yang Bapak lakukan kemarin di kelas Pak? Iya, hal yang harus dipertahankan yang pertama yaitu dari ya persiapan pembelajaran, mulai dari media pembelajaran yang harus kita siapkan sebelumnya dengan baik, dan itu harus ada yang namanya kesiapan dalam media pembelajaran, terus dalam menyampaikan materi pembelajaran juga harus kita siapkan mata-mata sebelum kita masuk ke dalam kelas. Artinya membentuk kelompok kita, strategi kita untuk membentuk kelompok kita jangan kita lupakan, tetapi itu dipertahankan karena melihat metode pembelajaran dan lain sebagainya. Diskusi kelompok inilah yang sering kita pakai di dalam kelas, dalam pembelajaran yang kita sampaikan kepada siswa. Itu yang apa ya Pak ya, yang perlu untuk Pertahankan. Nah, sekarang yang kira-kira yang perlu Bapak perbaiki itu yang bagaimana? Iya, yang perlu saya perbaiki itu memang waktu saya memberikan pembelajaran dalam kelas itu masih banyak siswa yang saya tidak hanya terfokus kepada beberapa orang saja siswa, tidak semua dalam satu kelas itu melihat kondisi pembelajaran dalam kelas tersebut. Jadi Pak, kemarin memang ada saya lihat seperti ada sesuatu ya Pak ya yang kurang di mahasiswa kita, itu perlu Bapak perbaiki, seperti misalnya di awal pembelajaran gitu ya Pak ya, memotivasi siswa itu menentukan ya untuk menunjukkan pembelajaran sebelumnya dan pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, kemudian kita tuh harus selalu berpihak ya Pak ya dalam mengajar itu kepada siswa, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, kemudian seperti Bapak katakan tadi dalam menjawab pertanyaan atau dalam pembelajaran itu pemberian apus itu sangat penting ya Pak ya, seperti Bapak bilang, termasuk juga di sini pandangan Bapak saat mengajar tidak ke segala arah juga Pak ya, termasuk juga pemanfaatan alokasi waktu ya Pak ya. Iya. Nah, lalu Pak, dengan adanya temuan yang Bapak temukan tadi dalam masalah yang Bapak hadapi tentang bagaimana kelebihan, bagaimana perbaikan. Nah, bagaimana dari kekurangan yang Bapak hadapi tadi, rencana yang Bapak lakukan untuk perbaikannya Pak? Ya, rencana saya untuk ke depan untuk melakukan perbaikan tentang media pembelajaran, tentang strategi pembelajaran ke depan, dan saya lebih di awal pembukaan pembelajaran lebih fokus kepada siswa yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran, bukan hanya satu siswa saja. Ini yang harus diperbaiki, fokus kepada seluruh arah dalam
yang kurang efektif yang saya lakukan kemarin, karena lebih terfokus hanya satu kelompok saja atau satu orang saja, jadi lebih banyak masa alokasi di situ. Untuk ke depan itu harus saya perhatikan alokasi waktunya berapa menit untuk setiap kelompok yang harus maju dan berapa menit kepada siswa yang harus diajak bicara, supaya metode dan strategi serta rencana pembelajaran yang ada di strategi pembelajaran tersebut bisa tercapai. Itu masalah waktu kan Pak, yang tentang berdiferensiasi dari itu. Kalau berdiferensiasi itu yaitu saya melakukan kepada siswa pendekatan, melakukan strategi yang sangat berpihak kepada siswa, bukan hanya berpihak kepada yang lain, fokus kepada siswa saja. Bagaimana siswa itu lebih giat lagi belajar dan menguasai konsep pembelajaran serta materi yang disampaikan. Jadi pelajaran berdiferensiasi ini sangat penting ya Pak ya, karena dia berpihak pada murid, jadi harus disesuaikan dengan bakat minat siswa juga. Nah kemudian untuk mengatasi hal ini juga Pak perbaikannya, apakah perlu ini yang kita sharing dengan guru, misalnya guru satu MGMP atau misalnya masih Ya, kalau menurut saya apa yang saya lakukan selama ini dalam pembelajaran dan kekurangan bahkan kelebihannya ini sangat penting juga untuk sharing juga sama teman-teman yang di musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Bukan hanya di MGMP saja, tetapi di teman-teman sejawat di sekolah yang sekarang ini yang saya tempat bertugas gitu kan. Dan kalau bisa yang paling harus kita lakukan yaitu kepada siswa. Karena ini sangat penting, karena siswa yang bisa menilai gurunya bagaimana gurunya itu melaksanakan pembelajaran, apakah bisa menangkap pembelajaran tersebut. Bagus Pak, itu menurut saya ide Bapak bagus sekali ya Pak, Bapak bisa atau sharing dengan rekan sejawat. Nah, kemudian dengan sharing tersebut ya siapa tahu ya Pak ya, kita bisa menemukan cara baru gitu kan dalam mengatasi masalah yang kita hadapi dalam pembelajaran. Kemudian kita juga harus membiasakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengutamakan ya Pak ya siswa, pihak pada siswa ya Pak ya, dan alokasi waktu itu seperti ini Pak ya, sehingga anak-anak tidak merasa diabaikan seperti yang sudah Bapak katakan tadi Pak ya. Iya. Nah, jadi kira-kira nih Pak ya, untuk pertanyaan saya kembali nih, kapan rencana Bapak untuk memulai perbaikan tersebut? Dan Bapak mulai dari mana ini perbaikan tersebut? Dan sekian banyak rencana-rencana Bapak. Ya, untuk perbaikan saya akan melaksanakan perbaikan itu mulai besok dengan dengan teman sejawat dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa kekurangan-kekurangan, serta bagaimana perbaikan ke depan supaya sistem pembelajaran yang tadi ada kekurangan bisa tertutupi dengan adanya perbaikan tersebut dengan teman sejawat. Saya coba aja informasi Bapak. Nah, kira-kira menurut Bapak ini apa sih indikator keberhasilannya dari rencana perbaikan Bapak nanti ke depan? Ya, indikator keberhasilan dalam kedepannya yaitu sepertinya keberhasilan itu terlihat dari peserta didik yang menyukai pembelajaran saya, yaitu pelajaran PKN di dalam kelas, serta semangat dan antusiasnya siswa tersebut mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terus nih Pak, mengenai daya dukung ya Pak ya, kira-kira siapakah orang yang akan Bapak libatkan dalam rencana Bapak tersebut? Ya, untuk daya dukung rencana yang saya libatkan
pelajaran, yaitu ya seperti yang saya katakan tadi, yaitu teman sejawat itu tidak terlepas kepada kita, apalagi yang teman sejawat yang satu kumpul mata pelajaran. Supaya mengapa? Supaya bisa kita menutupi kekurangan yang sudah kita lakukan. Sedangkan teman sejawat yang tidak serumpun bisa juga, tetapi walaupun beda mata pelajaran itu bisa kita kita eksploitasi ataupun sebagai masukan kepada kita untuk kebaikan. Oh, seperti ini rupanya di pelajaran yang lain dan seperti ini rupanya pelajaran kita. Nah, ini bentuk merupakan kerjasama yang baik dalam teman sejawat ini. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Berarti di sini Bapak berencana akan melibatkan teman MGMG Pak ya. Kemudian teman sejawat dan kemudian juga tadi saya dengar siswa juga ya Pak ya. Nah, dari pertemuan ini Pak, apakah masih ada yang mau Bapak sampaikan sama saya Pak? Oh, kalau pertemuan ini sudah, saya rasa sudah cukup. Ya Pak ya. Berarti Bapak sekarang sudah merasa bagaimana gitu Pak? Sudah merasa plong atau merasa bagaimana dengan saya tadi? Saya merasa saat ini agak plong, agak lega, dan dengan adanya percakapan ataupun sharing yang kita lakukan saat ini, dan saya merasa sangat antusias untuk memperbaiki gimana kekurangan saya semenjak saya masuk ke dalam kelas dan akan memperbaikinya ke depan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya, dan sukses untuk Pak tentunya. Senang sekali sharing bersama Bapak. Terima kasih Bu. Nah, saya tunggu kabar baik dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Baik Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama Pak Siang Baton dan yang telah didampingi oleh Bapak tenaga praktik saya, Bapak Panala DPR dan Ibu. Oke Pak, semoga sukses Pak. Semoga sukses juga Pak Suryadi Siang Baton. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.